لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi pelajaran ilmu kalam, yaitu bab ke-6 terkait dengan pemikiran kalam ulama-ulama yang ada di Nusantara. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa kompetensi, diantaranya dari yang pertama kompetensi dasar di bab 6 ini, yang pertama menganalisis pemikiran kalam para ulama modern, ya, seperti Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Ranadiri, kemudian Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, serta pengaruh-pengaruhnya. Yang kedua, membandingkan pemikiran kalam masing-masing ulama yang memiliki corak pemikiran masing-masing. Yang ketiga, mempresentasikan peta konsep pemikiran kalam Hamzah Pansuri dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mendialogkan pemikiran kalam ulama modern. Kemudian, tujuan pembelajaran di bab 6 ini adalah yang pertama, santri dapat menjelaskan kembali, menganalisis, membandingkan, dan mendialogkan pemikiran Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Kemudian yang kedua adalah menyadari pentingnya keyakinan yang kuat dalam berakidah setelah memahami pemikiran kalam Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meyakini kebenaran aliran dengan objektif setelah mempelajari dalil-dalil dan argumentasi dari berbagai aliran pemikiran ulama kalam di Nusantara. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang positif setelah memahami pemikiran kalam Hamzah Pansuri, Syamsuddin, Nuruddin, Nawawi, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Itulah tujuan-tujuan dari pembelajaran di bab 6 ini. Kemudian peta konsepnya. Ini peta konsep dari bab 6 ini. Kita akan sedikit mengupas terkait dengan biografi dan juga corak pemikiran dari ulama-ulama Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Kemudian persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang wahyu dan akal, iman dan kufur, pelaku dosa besar, perbuatan Tuhan, perbuatan manusia, sifat Tuhan, kalamullah, dan juga kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa profil ulama secara umum yang akan kita bahas di bab 6 ini. Kemudian yang pertama, kita akan mengenal sosok yang disebut dalam pembahasan tadi, yaitu sosok nama Hamzah Al-Pansuri. Hamzah Al-Pansuri atau dikenal dengan nama lain Hamzah Syahrunawi, ya, lahir di Sumatera Utara dan hidup antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 Masehi. Pansuri atau Barus diambil dari nama kota kelahirannya yang kemudian dianggap sebagai kelahiran pertama atau jasmani. Sedangkan Syahrunawi merupakan nama kelahiran kedua atau ruhani. Beliau dikenal sebagai tokoh tasawuf falsafi dengan pemahaman wahdah al-wujud yang berpijak pada madhab Ibnu al-Arab. Ya. Jadi Hamzah Pansuri ini memiliki corak pemikiran wahdatul wujud atau wahdat al-wujud. Ada beberapa pemikiran dari Hamzah Pansuri. Yang pertama adalah tentang ilmu suluk,
kedua tajalli Tuhan, yang ketiga adalah al-ishq dan syukur. Ini beberapa corak pemikiran dari Hamzah Mansuri. Yang pertama, ilmu suluk. Apa itu ilmu suluk? Mungkin kita ada yang sudah mendengar ataupun baru mendengar tentang ilmu suluk. Ilmu suluk itu apa? Ilmu suluk adalah memperbaiki akhlak. Jadi dalam dimensi moral, ilmu suluk ini berarti memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan menjernihkan pengetahuan. Suluk merupakan aktivitas rutin dalam memakmurkan lahir dan batin. Segenap kesibukan hamba atau manusia hanya ditujukan kepada Sang Maha Pencipta atau Sang Rob. Bahkan ia selalu disibukkan dengan usaha-usaha untuk menjernihkan hati sebagai persiapan untuk sampai kepadanya, atau yang disebut dengan istilah tasawuf yaitu wusul. Hamzah Mansuri mengomentari tentang ilmu suluk terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, syariat adalah kewajiban di dunia dalam menjalankan kebaikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dan syariat juga sebagai pintu pertama tarekat. Ya. Jadi syariat ini harus betul-betul dijadikan landasan dalam menjalankan semua ajaran Islam. Dan dalam istilah tasawuf, syariat ini adalah pintu pertama dalam tarekat. Nah, ciri dari tarekatnya adalah tarekat dimulai dari taubat nasuha, yaitu tidak memikirkan dan mengurusi dunia dan tidak meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini manusia betul-betul dibersihkan dari berbagai kotoran-kotoran yang telah melakukan kejahatan atau kemaksiatan-kemaksiatan dengan cara taubat an-nasuha dan dengan cara menjauhi urusan dunia dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adat, hak syariat dan hakikat. Hakikat dibagi atas dua. Yang pertama, orang beristri, beranak, dan berumah tangga, tetapi hati selalu dekat dengan Allah. Kedua, yang menghabiskan hidup untuk menyembah dan mencintai Allah. Jadi ada bentuk-bentuk pengamalan di samping seseorang mendekatkan dan meminta selalu pertolongan kepada Allah, tetapi tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas seperti berumah tangga, punya keturunan, dan juga beristri. Yang ketiga, ada istilah ma'rifat. Ma'rifat adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tanpa ma'rifat, salat yang dilakukan oleh ahli suluk tidak sah. Jadi, kalau seseorang melaksanakan salat, tetapi dia tidak tahu siapa itu Allah, maka salatnya tidak sah. Itu pemikiran dari teori suluk yang disampaikan oleh Hamzah Al-Mansuri. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tajalli Tuhan. Apa itu tajalli Tuhan? Tajalli artinya manifestasi diri ilahi. Tajalli Tuhan adalah penampakan dan penyingkapan Tuhan sebagai kebenaran dalam mistisme teoristis Islam. Tajalli adalah proses di mana Tuhan mengungkapkan dirinya dalam bentuk konkret, ya. Seperti contoh diantaranya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143 diceritakan ketika Nabi Musa tiba pada waktu yang ditentukan dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dia berkata, Nabi Musa tersebut, "Ya Tuhan, tunjukkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Kata Allah, "Kamu tidak bisa melihat aku," katanya.
Tetapi lihatlah gunung itu. Jika itu tetap kokoh di tempatnya, maka kamu dapat melihat aku. Tetapi ketika Tuhannya muncul di gunung, membuatnya hancur menjadi tumpukan debu dan Musa jatuh pingsan. Ketika dia sembuh, dia berkata, segala kemuliaan bagimu. Aku berpaling kepadamu dalam pertobatan dan aku yang pertama percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar-benar ada. Jadi dalam bentuk ciptaan Allah atau ayat-ayat kauniyah, Allah Tuhan menciptakan dan juga menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara contoh bentuk tajalli Tuhan dalam hal penciptaan. Yang selanjutnya, penciptaan tersusun atas 5 martabat. Jadi penciptaan yang diciptakan Tuhan itu ada susunan-susunan tahapan-tahapan dalam martabat-martabat. Di antaranya adalah yang disebut dengan istilah ta'ayyun awam, yang terdiri atas pengetahuan al-ilm, kemudian ada atau wujud, kemudian yang ketiga adalah menyaksikan atau syuhud, dan yang keempat adalah cahaya atau nur. Yang kedua adalah ta'ayyun sani, yakni kenyataan menjadi yang dikenal dan yang diketahui. Pengetahuan dalam bentuk yang dikenal atau al-ayyan, as-sabitah atau suara al-ilmiyah, atau hakikah al-asyai atau ruh al-idhafi. Ta'ayun salis, ta'ayun yang ketiga adalah ruh manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima adalah, yang keempat, ta'ayun rabi' dan ta'ayun khamis yang kelima, yaitu penciptaan alam semesta dan penciptaan makhluk-makhluk secara terus-menerus. Salah satunya penciptaan atas manusia ila ma la nihayatul lahu, sampai kepada kehidupan yang sudah ditentukan padanya. Ini proses penciptaan susunan atas martabat atau ta'ayyun yang terdiri dari 5 susunan atau tingkatan yang disampaikan oleh Hamzah Pansuri. Kemudian Hamzah Pansuri menerangkan bahwa tajalli Tuhan atau wujud Tuhan dinisbahkan sebagai al-bahr, yakni lautan yang dalam, yang ombaknya atau penampakan sifat dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu, atau diumpamakan al-tariq melalui analogi laut dan ombak, keduanya adalah al-fariq. Ini bagian dari contoh yang dinisbahkan oleh Hamzah Pansuri bahwa wujud Tuhan itu bisa dinisbahkan dengan bentuk lautan. Kemudian Hamzah Pansuri juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang kecil, habab, dan kasar, al-khotatif. Tetapi sesungguhnya dengan Tuhan, bahar latif atau bahar al-amik, sebagaimana merujuk Al-Quran bahwa Tuhan dengan manusia sangat dekat, melebihi urat nadinya. Akan tetapi, Al-Pansuri menegaskan bahwa pendapatnya bukan ingin menyamakan antara Tuhan dan makhluknya, justru hanya sekedar sebagai tamsil dengan tujuan pada keadaan syu'un atau Tuhan, yakni Tuhan selalu mencipta dan tidak berkesudahan. Kemudian tentang penciptaan alam semesta ini, dalam kitab Al-Mantuhi, Hamzah Al-Pansuri menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta sebagaimana manifestasi Tuhan dan kemahakuasaannya. Jadi menurut Hamzah Pansuri, penciptaan Tuhan ini adalah bentuk-bentuk kemahakuasaan Tuhan, dari yang tadinya dianggap tidak berkuasa
Tapi ketika sudah dimunculkan kekuasaan Tuhan yang bentuknya ciptaannya, maka manusia harus betul-betul lebih meyakini bahwa Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta dan Tuhan tidak diciptakan oleh apapun. Kesimpulan dari pemikiran Hamzah Pansuri, secara umum pemikiran yang identik dari Hamzah Pansuri adalah wahdah al-wujud. Lebih menonjolkan beliau itu kepada aspek keserupaan atau kemiripan, atau yang disebut dengan istilah tasybih, antara Tuhan dengan alam ciptaannya. Singkatnya, menganggap Tuhan yang imanen walaupun tidak menafikan perbedaan tanzih antara Tuhan dan ciptaannya. Hingga pemikirannya kemudian dianggap sebagai paham panateisme. Ini ciri dari pemikiran Hamzah Pansuri itu adalah wahdah al-wujud dan bercorak panateisme. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua yang memiliki corak pemikiran kalam di Nusantara adalah Syamsuddin Al-Sumaterani. Syekh Syamsuddin, ya, nama lengkapnya itu Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah Al-Sumaterani, wafat tahun 1630 Masehi. Beliau dikenal dengan nama Syamsuddin Al-Sumaterani atau Syamsuddin Pasai. Syamsuddin Al-Sumaterani hidup di Aceh antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17. Pada masa Sultan Iskandar Muda, ya. Beliau ini salah satu penasehat dari Sultan Iskandar Muda. Kisah beliau dicantumkan dalam karya Al-Attas Syamsuddin Al-Sumaterani pada penulisan yaitu 1045 Hijriah atau tahun 1639 Masehi. Beliau wafat di Sumatera, ya, pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Syamsuddin Al-Sumaterani adalah penganut madhab Ibnu Al-Arab, yaitu paham yang memiliki corak wahdat al-wujud atau wujudiyah. Beliau juga termasuk murid Hamzah Pansuri, yang barusan kita bahas. Syamsuddin Al-Sumaterani merupakan orang penting istana, yaitu sebagai kepala penasehat raja dengan gelar Syekh Al-Islam. Muhammad Syamsuddin Al-Sumaterani terkenal sebagai seorang ahli ilmu tasawuf yang memiliki faham wahdat al-wujud. Pemikiran Syamsuddin Al-Sumaterani yang memfokuskan antaranya tentang Tuhan. Menurut beliau, Tuhan adalah Al-Qadim, Al-Baqa, bukan baru, Al-Arad, Al-Jism, serta tidak dapat ditentukan oleh suatu pihak atau menetap suatu tempat. Artinya Tuhan tidak menempati suatu tempat dan membutuhkan ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu menurut Syamsuddin Al-Sumaterani adalah tidak baru, kemudian selamanya tidak akan berhenti, tidak akan hilang, tidak akan musnah. Kemudian yang kedua, Tuhan itu esa dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Jadi Tuhan itu memang betul-betul gaib, tidak bisa dilihat oleh panca indera, betul-betul tidak dilihat oleh kasat mata. Nah, yang ketiga, kata Syamsuddin Al-Sumaterani, Tuhan itu wujudnya adalah ruh, ya, bukan seperti manusia yang ada jasadnya. Kemudian Syamsuddin Al-Sumaterani mengomentari tentang penciptaan Tuhan, penciptaan alam, tentang penciptaan alam.
Samsudin Al-Sumatrani memandang bahwa penciptaan terjadi melalui tingkatan-tingkatan, di mana penciptaan alam atau pengaliran bermula dari zat yang mutlak dan sampai kepada tingkat ketujuh. Di antaranya, yang pertama tingkat ahadiyah atau tingkat paling atas, di mana tingkat ini merupakan tingkat la ta'yun, tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, pada tingkat ini, zat yang mutlak masih berada dalam keadaan semula, yaitu tingkat masih bebas atau belum memiliki hubungan dari apapun. Pada tingkat ini, sudah ada suatu daya yang berupa pengetahuan atau al-ilm, dan belum ada perbedaan sama sekali. Yang ketiga, tingkat wahdah. Tingkat yang ini yaitu tingkat pembeda-beda. Yang pertama, ta'ayyun awal. Pada tingkat ta'ayyun awal ini, zat Tuhan sadar akan dirinya dan memiliki pengetahuan segala daya yang terpendam pada dirinya sebagai kesatuan. Artinya, zat Tuhan tahu bahwa hanya dirinya sendiri yang ada. Tiada yang lain kecuali dia. Dia mengetahui bahwa ia mempunyai daya untuk menjelmakan dirinya. Sedangkan yang terpendam adalah pengetahuan al-ilm. Eksistensi wujud, pengamatan, syuhud, dan cahaya atau nur, proses wahdah adalah angkat terjadi kepemilikan diri dan zat kepemilikan dari menimbulkan rindu al-isyik setelah rindu ciptaan yang diciptakan berupa cahaya yang pertama. Artinya penjelmaan pertama ini sebagai pengalir ada dari wahdahnya. Yang selanjutnya, penjelmaan terjadi menjadi dua. Pertama, penjelmaan terjadi dalam diri zat yang mutlak, sifat abadi, dan yang kedua, penjelmaan terjadi di luar dari zat yang mutlak dan sifatnya dapat dilihat. Kemudian tahap wahidiyah. Tahap yang ketiga ini adalah tingkat perbedaan yang kedua, ta'ayyun sani. Pada tingkat ini, kesatuan terdiri dari hal jamak. Jamak yang dimaksud adalah sesuatu yang dikenal sebagai hasil penelitian darinya sendiri, yaitu dari potensi sebagai daya yang hadir, terpendam, menjadi nyata, hadir dalam kekuasaan. Kejamakan ini ditentukan oleh ta'yun, sifat al-nama. Demikianlah kejamakan itu sebagai yang dikenal hadir di dalam pengetahuan dan disebut yan tabitai, realitas yang terpendam. Realitas terpendam ini adalah hakikat segala sesuatu yang masih memerlukan ada dari realitas yang tinggal sebagai hakikat yang terpendam itu adalah tiada. Kemudian tahap alam arwah. Ini juga tahap yang keempat, di mana penciptaan alam itu beralih kepada alam arwah, di mana tempat segala nyawa, baik nyawa manusia, nyawa binatang, dan lain sebagainya. Jadi ketika manusia, makhluk hidup di dunia, setelah dimatikan, maka masuk ke alam ini yang disebut dengan alam arwah. Kemudian yang kelima adalah tahap alam itsal. Adalah pangkat segala rupa atau dunia, diibaratkan segala sesuatu yang ada. Yang ke-6 yaitu pangkat segala tubuh atau dunia diibaratkan di dalam bentuk sifatnya ruh. Yang ke-7 adalah tahap alam al-insan, yaitu pangkat segala manusia atau disebut dengan pangkat manusia sempurna, alam al-insan al-kamil. Ini adalah tahap-tahap di mana manusia sudah masuk kepada tahap-tahap alam akhirat. Itulah para santri semuanya, materi di bab 6 ini baru sampai dari pemikiran Syekh Ahmad
Syamsuddin Al-Sumaterani. Insyaallah nanti kita dilanjutkan kembali pembahasan di materi masih di bab 6, yaitu pemikiran-pemikiran dari para ulama Nusantara modern. Saja, wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.